Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi Guntara. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Anggrani. Halo, kenalkan nama saya Mulyawati Sumargo. Halo, nama saya Fitria Saryanti. Nama saya Ikhwan Nurwinarno. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniawati. Kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang pramalan, yaitu forecasting. Pramalan merupakan proses untuk memperkirakan berupa kebutuhan di masa mendatang, meliputi kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, waktu, dan juga lokasi dalam memenuhi permintaan barang atau jasa. Kemudian hal-hal yang harus dipenuhi dalam menentukan pramalan diantaranya yaitu pertama, menentukan tujuan dari pramalan, memilih item domain yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu dari pramalan, kemudian memilih metode pramalan, memperoleh data yang dibutuhkan untuk pramalan, kemudian validasi metode pramalan, membuat pramalan, implementasi hasil-hasil dari pramalan, serta verifikasi dari pramalan tersebut. Adapun kegunaan dan tujuan dari pramalan tersebut diantaranya yaitu menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dalam fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada dan untuk dikerjakan pada pramalan tersebut. Kemudian pramalan diklasifikasikan dalam 3 kelompok, diantaranya pramalan jangka panjang, pramalan jangka menengah, dan juga pramalan jangka pendek. Pramalan jangka panjang berkisar dari 2 sampai dengan 10 tahun, pramalan jangka menengah berkisar antara 1 sampai dengan 2 tahun, dan kemudian pramalan jangka pendek berkisar antara 1 sampai dengan 5 minggu. Metode-metode pada pramalan. Metode-metode pada pramalan terbagi 2, diantaranya yaitu pramalan yang bersifat subjektif atau kualitatif, kemudian pramalan yang bersifat objektif atau kuantitatif, dan juga untuk sifat-sifatnya dan juga untuk metodenya diantaranya adalah metode intrinsik, kemudian metode rata-rata atau bergerak sederhana, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada metode-metode pramalan. Secara umum, metode pramalan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah metode subjektif atau kualitatif. Nah, untuk pramalan subjektif ini, dia lebih menekankan kepada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang dan institusi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, namun dapat memberikan hasil yang baik. Berikut adalah beberapa model pramalan yang digolongkan sebagai model subjektif, yaitu yang pertama adalah dugaan manajemen atau manajemen estimate. Dugaan manajemen ini merupakan pramalan yang semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen yang umumnya dilakukan oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari satu atau kelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Yang kedua adalah riset pasar atau market research. Metode ini merupakan pramalan berdasarkan hasil-hasil survei pasar yang dilakukan tenaga-tenaga pemasar produk atau yang mewakilinya. Nah, metode ini akan mencari informasi dari pelanggan atau pelanggan potensial yang berkaitan dengan rencana pembelian mereka di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah metode Delphi. Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari satu grup yang terdiri dari para ahli dan berasal dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, dan masing-masing mereka diminta pendapatnya secara terpisah, semacam kuesioner, dan hasilnya kemudian dianalisa untuk dibuat suatu pramalan. Dan yang terakhir adalah analogi historis atau historical analogy. Metode ini merupakan teknik pramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi, misalnya peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau berwarna biasa. Nah, analogi historis cenderung akan menjadi pramalan terbaik untuk pergantian produk di pasar
dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Pada dasarnya, metode kualitatif atau metode subjektif ini ditujukan untuk peramalan terhadap produk baru, pasar baru, proses baru, perubahan masyarakat, perubahan teknologi, atau penyesuaian terhadap ramalan-ramalan berdasarkan metode kuantitatif. Dan series ini akan menjelaskan tentang metode intrinsik atau time series. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah tren atau kecenderungan, merupakan sifat permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun atau konstan. Yang kedua adalah siklus, yaitu permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik. Yang ketiga adalah season pola musiman. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Yang terakhir itu ada random variasi acak. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola variasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok manajemen operasi. Jadi di sini saya kebagian menjelaskan peramalan data analisis time series. Jadi peramalan. Apa itu peramalan? Jadi peramalan itu suatu kegiatan memprediksi atau menduga-duga sesuatu yang akan mendatang dan yang akan diperkirakan bisa menjadi ramalan yang berupa bermacam-macam cara dengan yang dikenal dengan metode peramalan ini. Jadi metode peramalan dengan data analisis time series dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif, metode ini mendasarkan kualitatif di masa lalu berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, keputusan, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman. Metode ini biasanya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam bergantung dari banyak hal, antara lain pengalaman pemikiran dan pengetahuan yang didapat. Untuk metode kuantitatif dapat diterapkan apabila terdapat 3 kondisi, yaitu pertama, tersedia informasi tentang masa lalu yang pasti. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Menurut pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari waktu ke waktu, pada umumnya pengumpulan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misal setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Dan hal yang diperhatikan pada peramalan data time series adalah segala atau setiap minggu, setiap tahun. Dan hal yang diperhatikan pada peramalan data time series adalah segala atau error, di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam metode peramalan. Jadi untuk data analisis time series ada 4 pola. Yang pertama pola horizontal, pola data trend, pola data musiman, dan pola data siklis. Saya jelaskan secara singkat ya. Untuk pola data horizontal terjadi saat data observasi berfluktuatif di sekitaran
suatu nilai konstan atau menayang berbentuk garis horizontal. Disebut juga dengan data stasioner, dan jumlah contoh plot data horizontal adalah yang berupa plot data penjualan yang meningkat atau menurun. Untuk data tren ini terjadi bila mana ada pengamatan kenaikan atau penurunan selama periode. Suatu pengamatan itu mempunyai tren disebut data non stasioner. Pola data tren berupa data harga suatu produk yang meningkat dari tahun ke tahun dan ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada pola data musiman. Pola data musiman terjadi bila mana suatu daerah dipengaruhi oleh faktor musiman. Musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Misal, pola yang berulang setiap kali itu adalah pola yang dari tahun ke tahun, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan lain per hari mungkin. Dan contohnya adalah plot supply bahan makanan setiap bulan. Terus selanjutnya contohnya yang bisa saya kasih tahu ada plot kenaikan harga per tiap hari atau per tiap bulan, per tiap minggu, dan itu terjadi berulang kali tiap periode. Yang keempat ada pola data siklis. Terjadi bila deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti berhubungan dengan siklus bisnis. Lalu dari keempat pola tersebut ada lagi 3 jenis, yaitu peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Peramalan jangka pendek membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Misal contoh 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Peramalan ini biasanya digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dan yang kedua, peramalan jangka menengah dibutuhkan waktu 1 sampai 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis macam-macam rencana operasi. Dan yang ketiga, peramalan jangka panjang. Pada umumnya waktu perencanaan jangka panjang ini membutuhkan waktu 1 sampai 3 tahun. Peramalan jangka panjang ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelian modal, lokasi, atau pengembangan fasilitas. Dan dari pengembangan jangka panjang ini di masa depan antara lain ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita serahkan ke anggota sebelah. Terima kasih. Saya akan membahas metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Kelemahan teknik moving average dalam kebutuhan akan data-data di masa lalu yang cukup banyak dapat diatasi dengan teknik pemulusan eksponensial. Metode peramalan pemulusan eksponensial bekerja hampir serupa dengan alat termostat, di mana apabila gelagat ramalan atau forecasted error adalah positif, yang berarti nilai akrual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan. Ini. Maka model pemulusan eksponensial akan secara otomatis meningkatkan nilai ramalan. Sebaliknya, apabila gelagat ramalan adalah negatif, yang berarti nilai akrual permintaan lebih rendah daripada nilai ramalan. Maka pemulusan eksponensial akan secara otomatis menurunkan nilai ramalan. Proses penyesuaian ini berlangsung terus-menerus kecuali galat ramalan telah mencapai 0. Kenyataan inilah yang mendorong peramal forecastan lebih suka menggunakan model pemulusan eksponensial
apabila historis dari akrual permintaan gejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu. Peramalan menggunakan model pemulusan eksponensial dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut. Seperti ini. F1 nilai ramalan untuk periode waktu, F1 min 1 nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, A1 min 1 nilai akrual untuk satu periode waktu yang lalu. A adalah konstanta pemulusan atau smoothing konstanta. Permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan model pemulusan eksponensial adalah memilih konstanta pemulusan A yang diperkirakan tepat. Nilai konstanta pemulusan A dapat dipilih di antara nilai 0 dan 1. Yang bagaimanapun juga nilai penetapan nilai A yang diperkirakan tepat dapat menggunakan panduan seperti ini. 1. Apabila pola historis dari data akrual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, dapat memilih nilai A yang mendekati 1. Biasanya dipilih nilai A sama dengan 0,9, namun dapat pula mencoba nilai-nilai A yang lain yang mendekati 1. Katakanlah A sama dengan 0,85, 0,95, 0,99, dan lain-lainnya. Tergantung pada sejauh mana gejolak nilai dari data itu. Semakin bergejolak, nilai A yang dipilih harus semakin tinggi menuju ke nilai 1. Yang kedua, apabila nilai historis dari data akrual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke waktu, kita memilih nilai A yang mendekati 0. Biasanya dipilih nilai A sama dengan 0,1. Namun dapat pula mencoba nilai-nilai A yang mendekati 0. Katakanlah A 0,2, 0,15, 0,01, dan lain-lainnya. Tergantung pada sejauh mana kestabilan dari data tersebut. Semakin stabil nilai A yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 0. Yang ketiga yaitu metode lain yang dapat dipakai adalah memilih nilai A berdasarkan nilai N yang dilibatkan dalam teknik MA. Metode ini hanya dapat diterapkan oleh perusahaan yang telah lama menggunakan teknik MA dengan nilai N yang cukup memadai. Rata-rata usia data dengan teknik MA sama dengan N min 1/2, sedangkan rata-rata usia data dengan teknik ES sama dengan 1A/A. Untuk menghitung nilai A dalam hubungannya dengan N adalah dengan membuat persamaan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemulusan eksponensial dengan unsur tren. Teknik moving average dan exponential smoothing hanya tepat bila data yang digunakan stasioner, tetap atau tidak berubah. Bila data permintaan bersifat musiman dan memiliki tren, maka dapat diselesaikan dengan salah satu metode exponential smoothing yang biasa disebut dengan metode Weinter. Metode Weinter didasarkan atas 3 persamaan pemulusan, yaitu diantaranya ada persamaan untuk penyesuaian stasioner, kemudian 1 persamaan untuk penyesuaian tren, dan persamaan yang lain untuk penyesuaian musiman. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemulusan eksponensial tunggal ini akan selalu mengikuti setiap tren data yang sebenarnya, karena yang dapat dilakukan hanyalah mengatur ramalan yang akan datang dengan suatu persentase kesalahan yang terakhir. Kemudian adapun persamaan pemulusan eksponensial dengan mempertimbangkan tren, yaitu Ft sama dengan alfa AT plus dalam kurung 1 min alfa dalam kurung Ft min 1 plus T min 1. Kemudian TT sama dengan beta dalam kurung Ft min Ft min 1 plus 1 min beta
dikali T min 1. Kemudian Ft sama dengan Ft-1 plus T-1, di mana Ft adalah nilai peramalan dengan pemulusan periode T, Tt adalah tren untuk periode T, Ft adalah nilai peramalan periode T, dan yang terakhir At adalah nilai data aktual periode T. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik peramalan metode kausal. Metode peramalan kausal mengembangkan suatu model sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Sebagai contoh, permintaan akan baju baru mungkin berhubungan dengan banyaknya populasi, pendapatan masyarakat, jenis kelamin, budaya daerah, dan bulan-bulan tertentu, seperti hari raya, hari Natal, atau tahun baru. Data dari variabel-variabel tersebut dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan kevaliditasan dari model peramalan yang diusulkan. Pada teknik peramalan metode kausal, ada yang dinamakan metode regresi. Metode regresi ini biasanya digunakan untuk peramalan penjualan, perencanaan keuntungan, peramalan permintaan, dan juga peramalan keadaan ekonomi. Contoh yang paling sederhana dari metode regresi ini adalah metode regresi linier sederhana dengan variabel berpengaruh tunggal. Formula untuk metode regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan perkiraan permintaan, X sama dengan variabel bebas yang mempengaruhi Y, dan A sama dengan nilai tetap Y, X sama dengan 0, B sama dengan derajat kemiringan persamaan garis regresi. Selanjutnya, ada akurasi hasil permintaan. Akurasi hasil permintaan yang merupakan ukuran kesalahan peramalan tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi. Terdapat banyak rumus dalam penetapan standar perbedaan atau standar error. Nah, yang pertama itu ada rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation atau MAD. Dengan rumus MAD sama dengan sigma A dikurang F per N, di mana A sama dengan permintaan aktual pada periode tertentu dan F sama dengan peramalan permintaan pada periode tertentu, dan N sama dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. Lalu selanjutnya ada rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error atau MSE. Dengan rumus MSE sama dengan sigma dalam kurung A dikurang F tutup kurung akar 2 dibagi N. Lalu selanjutnya rata-rata kesalahan peramalan atau mean forecast error atau MFE. Dengan rumus MFE sigma dalam kurung A dikurang F per N. Selanjutnya ada rata-rata presentasi kesalahan absolut atau MAP. Dengan rumus MAP sama dengan 100 per N dikali sigma A dikurang F per A. Itu tadi adalah presentasi kami mengenai tentang forecasting atau peramalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.